Selamat pagi anak-anak. Sekarang sudah kelas 11. Kita lanjutkan mata pelajaran kita. Pokok bahasan kita pertama adalah pada bab pertama, yaitu posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pertama, letak strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. 1. Letak astronomis. 2. Letak geografis. 3. Letak geologis. 4. Letak oceanomorfologis. 5. Letak maritim. Pertama, letak astronomi. Wilayah Indonesia paling utara terletak di Pulau W yang berada pada 6 derajat lintang utara. Wilayah Indonesia paling selatan terletak di Pulau Roti yang terletak pada 11 derajat lintang selatan. Wilayah Indonesia paling barat terletak di Kota Sabang, terletak pada 95 derajat bujur timur. Wilayah Indonesia paling timur terletak di Kota Merauke yang berada pada 141 derajat bujur timur. Letak astronomis Indonesia maksudnya adalah posisi negara berdasarkan garis letak, garis lintang, dan garis bujur Indonesia, yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. 2. Negara Indonesia diapit oleh 2 benua besar, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia diapit oleh 2 samudra, dan yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. 3. Indonesia dilalui oleh 2 jalur pegunungan muda dunia, yaitu pertemuan 3 lempeng yang berada pada 2 dangkalan. Letak geomorfologi adalah letak berdasarkan tinggi rendahnya suatu daratan terhadap permukaan air laut. Pertama, perbedaan suhu yang mempengaruhi jenis tanaman. 2. Menentukan kandungan mineral dalam tanah. 3. Menentukan kepadatan penduduk. Letak maritim. Letak maritim adalah letak suatu tempat ditinjau dari sudut kelautan. Manfaat posisi Indonesia: A. Membuka peluang kegiatan perekonomian di bidang pelayaran, perikanan, dan pelabuhan. B. Posisi Indonesia dapat dipertimbangkan dalam politik dunia. 3. Luas dan batas teritorial. 1. Luas laut Indonesia berada pada 3.257.483 km bujur sangkar. Luas darat Indonesia yaitu 1.922.570 km bujur sangkar. Jadi total luas wilayah Indonesia 5.180.053 km. Zona ekonomi eksklusif, batas landas kontinental, zona laut teritorial. 2. Batas wilayah darat berupa gunung, hutan, sungai, dan patok wilayah dengan negara tetangga. Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. 1. Wilayah daratan. Wilayah daratan terdiri dari sirkum Mediterania yang membentuk busur pegunungan luar dan busur dalam. Busur dalam yaitu bersifat vulkanik, sedangkan busur luar bersifat non-vulkanis. Sirkum Pasifik membentuk cincin api Pasifik yang memiliki 2 cabang di Indonesia. Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. 1. Wilayah perairan dibagi menjadi 1. Wilayah danau, 2. Sungai, 3. Laut, 4. teluk, 5. selat, 6. samudra. Perkembangan dan jalur transportasi laut di Indonesia. Seperti yang kita lihat pada video berikut ini. Oke?
Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kita yaitu mengenai letak strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Untuk pengabsenan, berikan komentar sebagai pengganti absen anak-anak kami sekalian. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.